Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla Al-Hidayah, yang mana malam hari ini adalah malam ke-9 di dalam bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa kita, diberikan kembali kita bisa berusaha untuk memperbanyak amal ibadah dan jalan pahala. Sebagaimana ketika masuk di bulan Rajab, kita mohon sama Allah, kita minta dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah udah sampai kalau kita Ramadan. Tepatnya malam hari ini adalah malam yang ke-9. Tapi ada daripada saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang mereka ikut berdoa dari bulan Rajab tapi tidak disampaikan oleh Allah untuk bisa kembali merasakan daripada mendapat pahala yang berlipat di bulan Ramadan, yang mana pada tahun ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian puasa yang mana semua kita hiasi dengan memperbanyak ibadah, terlebihnya memperbanyak baca Al-Quran, solat sunnah, solat tarawih, qabliyah, ba'diyah, dan hal-hal yang lain. Luar biasa pahala demi pahala yang kita dapat, tapi juga akan hilang itu pahala. Jangan hanya kita menghiasi ibadah itu saja, ternyata di hati kita masih ada kebencian terhadap saudara muslim kita. Di hati kita masih ada ketidaksukaan terhadap muslim kita, masih memutuskan tali silaturahim, memandang kaum muslimin dengan pandangan kebencian, memandang kaum muslimin dengan pandangan prasangka buruk, memandang kaum muslimin dengan pandangan daripada kedengkian. Maka apa yang dia lakukan, dia hiasi dengan ibadah, akan sia-sia. Mereka sibuk memperhiasi Ramadan dengan ibadah, daripada ibadah zahiriyahnya saja, puasanya, dengan sholatnya, dengan baca Al-Qur'annya, tapi dia lupa masih melihat kaum muslimin dengan pandangan kebencian, kedengkian, memutuskan tali silaturahim. Ini yang akan menjadi sia-sia. Semuanya harus kita lakukan, hiasi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, baik secara zahir juga secara batin. Perbaiki kita punya hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akan rahmatnya di 10 hari pertama. 10 hari yang kedua adalah ampunan, dan 10 hari yang ketiga terbebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita masih 10 hari pertama ini ya. 10 hari pertama itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nas. 10 hari pertama rahmat dari Allah. Allah berikan kita rahmat, kasih sayangnya. Maka jangan pernah lupa kita selalu memberikan rahmat, kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu. Ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih dan akan selalu memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang suka menyebarkan kasih sayang terhadap orang lain, terhadap sesamanya, terhadap sesama makhluk hidup. Selalu memberikan kasih sayang
baik itu secara apa yang dia mampu, secara finansialnya, secara ilmunya, secara pikirannya, secara tenaganya, apa yang dia bisa, memberikan yang terbaik untuk saudara muslim atau muslimatnya dengan kasih sayang, maka orang ini akan dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghuni langit pun akan sayang kepada makhluk tersebut. Maka 10 hari yang pertama ini Allah mendidik kita untuk menjadi hamba yang selalu peduli, yang memiliki hati yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, hati yang tidak keras, hati yang lembut, yang selalu memberikan terbaik atau rahmat terhadap saudara-saudara muslimnya atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kemudian ya Ustadz, malam ini tidak panjang-panjang, pendek, singkat, karena sholat kita 23. Laju apa? Laju lah. Nah, ngapa nak laju lah tu? Kalau laju lah Ustaz dewean ini. Bu, siap 23? Siap? Alhamdulillah. Bu, kalau tegak kemeng duduk. Duduk tidak kuat nguling. Balik bawa bantal. Boleh tak? Duduk? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Ustaz, aku tidak kuat, kaki gemeter ini. Gemeter. Kalau jogging kuat. Tidak, kalau sholat gemeter. Coba kalau main poli, wah nomor 1 dia, kuat, ya, subhanallah. Nah, tidak apa-apa bu, kalau tidak sanggup tegak boleh boleh duduk. Ustaz, aku tidak sanggup tegak, agak gemeter, duduk. Pas lagi tegak, no gemeter, ya duduk. Tidak apa-apa. Yang penting apa namanya, di saat kita memiliki daripada semangat untuk ibadah, kerjakan sekalipun ibadah tersebut ya, yang sepertinya sholat tidak mampu kita berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Nah, kemudian dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya buah daripada puasa itu adalah takwa. Betul? La'allakum tattaqun. Puasa ada buahnya. Buah dari orang yang berpuasa itu yaitu ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara global mengikuti perintah, meninggalkan larangan. Jadi Allah mendidik kita dengan puasa itu dengan mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka ulama mengatakan, orang yang akan mudah untuk mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan satu hal. Apa itu? Al-imsak. Dia harus menahan. Menahan apa? Yaitu menahan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Di bulan Ramadan ini bu, syaitan pensiun. Betul? Setan lagi pensiun dini deh. Kenapa? Itu kata Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan masuk, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah rantai syaitan dan dimasukkan ke dalam laut. Idza jaa syahrul ramadhana futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran wa sulsilatus syayatin wa turihat fil bihar. Itu kata Rasulullah SAW. Apabila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu surga. Artinya doa mustajab. Lebih banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Allah tutup pintu neraka. Sedikit orang yang bermaksiat, keinginan-keinginan maksiat dikurangi dan semangat dan lebih semangat mereka untuk taat kepada Allah. Dan Allah rantai syaitan dimasukkan ke dalam laut. Artinya bulan Ramadan ini musuh kita bukan setan. Setan tidak kati. Yang kesetanan banyak. Iya, syaitan tidak kati. Maka ulama mengatakan untuk mengikuti perintah meninggalkan larangan yaitu takwa, buah daripada puasa, harus mengekang al-imsak. Puasa artinya lughatan al-imsak, menahan. Arti menahan itu mencegah dari segala yang membatalkan. Kalau di dalam definisi fikihnya, syariatnya, al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala, mencegah dari segala bentuk yang membatalkan puasa atau segala bentuk yang membatalkan akan pahala puasa. Bukan hanya batal puasanya, bisa jadi puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Ada orang yang hanya mencari pahala, ternyata puasanya tidak sah. Nah, kemudian kita bahas sedikit yaitu tentang hawa nafsu. Yaitu sering yang kita dengar hawa nafsu itu betul dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran lebih condong dalam keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu.
Sesungguhnya nafsu itu lebih condong di dalam keburukan, dan juga ada nafsu yang sangat condong dalam kebaikan. Ya, kemudian maka ketika orang ini ingin mendapatkan buah daripada takwa, maka dia harus mengekang hawa nafsunya. Hawa nafsu itu harus dilawan, harus dikekang. Ketika kita pengen mendapatkan daripada buah puasa dengan takwa, ada keinginan hawa nafsu, udahlah, nggak usah terlalu memperbanyak daripada ibadah, nggak usah begini dan begitu, yaitu macam-macam hal-hal keinginan-keinginan hawa nafsu yang condong dalam keburukan, atau taswif, menunda-nunda dalam bentuk suatu kebaikan, atau malas menjalankan suatu kebaikan. Nah, ini keinginan-keinginan yang condong, apalagi di bulan Ramadan ini hawa nafsu makan dan minum luar biasa ketika berbuka puasa. Ya, sebelum buka puasa pun luar biasa, apalagi sore hari lihat apapun lemak. Iya kan, sendal juk susu lagi lemak. Iya, subhanallah, apapun lah, karena ada nafsu mata. Ternyata ketika sudah dimakan, hanya seberapa yang dia makan. Kekenyangan pun tidak enak, sholat maghribnya, sholat isyanya, terawihnya maju mundur. Kenapa? Terlalu kenyang. Nah, ini untuk orang yang ingin mendapatkan buah takwa, maka takwa itu harus dia mengekang hawa nafsu. Sebagaimana takwa itu juga diartikan adalah orang yang memiliki rasa takut akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah, mengikuti segala perintah Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, merasa menerima apa akan ketentuan Allah, dan mempersiapkan bekal hari esok, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang memiliki rasa tunduk takut kepada Allah, maka dia harus menahan daripada hawa nafsunya, mencegah hawa nafsunya yang condong dalam keburukan, maka orang ini tidak ada pantas tempat esok nanti kecuali syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia sudah melawan hawa nafsu, daripada nafsu yang condong dalam keburukan, dia lawan. Tidak, aku harus sholat lebih banyak, aku harus istiqamah membaca Al-Quran, aku harus istiqamah bangun tengah malam, aku harus istiqamah wirid dan zikir ini. Terus dia melawan hawa nafsu. Nanti hawa nafsu, udahlah, gampang lah, nantilah, masih bisa besok, nanti ini kerjakan ini dulu, lawan terus. Nanti dia akan merasakan ketika sudah dia lawan, akan datang pada dirinya nafsul mutmainnah, nafsu ketenangan, kenikmatan. Alangkah nikmatnya baca Al-Quran, alangkah nikmatnya qiyamul lail. Terasa kalau tidak bangun malam, terasa ada yang hilang, terasa ada yang terasa ada yang tidak nyaman dalam hidupnya. Kalau dia sehari tidak baca Al-Quran, terasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak mutmain. Maka datang nafsul mutmainnah ketika dia sudah mencegah nafsu al-ammaratun bisu. Kalau sudah ada nafsul mutmainnah pada diri orang ini, maka orang ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kata Allah. Tidak akan tumbuh, tidak akan timbul nafsul mutmainnah sebelum dia mencegah nafsu al-ammaratun bisu. Jadi kita ini bertanya, nafsu ini apa sih? Keinginan. Asu itu keburukan, lebih condong keburukan, arti sesuatu yang tidak nyaman untuk memperbanyak ibadah, untuk istiqamah, untuk selalu continue, begitu. Nah, ketika sudah dia lawan, tidak terus, dia istiqomah terus, lama-lama dia akan merasakan kenikmatan, ketenangan. Ketika meninggalkan ini seperti ibu bapak sholat, biasa sholat, nikmat, sholat 5 waktu. Ya, kemudian suatu hari ya dia agak menunda sholat atau meninggalkan sholat, agak tidak nyaman hati, betul Bu? Tidak nyaman kan? Berbeda dengan orang yang biasa meninggalkan sholat, biasa saja, dia tidak merasa risih, dia tidak merasa kehilangan karena sudah biasa. Berbeda orang yang continue terus menjalankan sholat 5 waktu dengan sempurna, apalagi di tepat waktu, kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat, merasa ada yang tidak nyaman, tersendat di hatinya, nafsul mutmainnahnya berontak. Betul? Iya. Jadi penting bagi kita
Puasa ini adalah untuk kita mengekang hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita liar. Nanti ketika setelah Ramadan, luar biasa, musuh kita selain daripada hawa nafsu yang ada pada diri kita, dibantu oleh syaitan yang sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laut, maka akan jauh lebih berat. Kalau di bulan Ramadan kita masih tidak mampu mengekang hawa nafsu, apalagi di luar bulan Ramadan, pasti jauh lebih banyak ujian dan cobaan bagi kita. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan untuk kita betul-betul mendapatkan, meraih pahala yang besar, panen raya pahala yang Allah persiapkan untuk kita semua. Nah, ini saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, dan tidaklah kita keluar dari mushola ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya fariqal furqan wa muzil Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hifdzan min adh-dhunub wal atham. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.